Yang korupsi 75M hanya 6 tahun. Saya yang dianggap 3M 5 tahun. Itu menyesal nggak sih? Menyesal. Yang korupsi sebanyak-banyaknya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait audit laporan keuangan Badan Periksa Keuangan. Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani geram berbohong atas nama rakyat? Indonesia berada di peringkat 99 dari 180 negara dalam indeks korupsi tahun 2023, yang dimana skornya mencapai 34 dari 100. Hampir satu dekade Indonesia tidak bergerak sama sekali. Kita terus bertanya, kenapa sih korupsi itu susah dimusnahkan? Tapi kita lupa bertanya hal yang mendasar, yaitu kapan korupsi itu dilahirkan. Bukan di ruang rapat, bukan di kantor pejabat, tapi di sini, di kampus, di lab, bahkan laporan praktikum yang kita kumpulkan di jam 11 malam. Lu laporan udah kelar? Aduh, gue bilang lagi, gue juga masih bingung cara kerjaan laporannya. Sebenernya gue ada dari hati, strukturnya sama persis, jadi kita tinggal ganti nama sama ganti alfabet aja. Tapi aman. Aman aja, semua orang sekarang ngelakuin kayak gitu. Yaudah, kita pakai itu aja. Boleh. Itu korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah perbuatan yang merugikan orang lain dan negara dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada untuk keuntungan pribadi. Lalu ada 3 unsur korupsi. Yang pertama, penyalahgunaan posisi. Yang kedua, ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, ada keuntungan yang tidak sah. Korupsi memiliki 2 wajah, green corruption dan petty corruption. Green corruption ialah uang suap proyek dan markup anggaran, sedangkan petty corruption ialah uang pelicin dan titip absen. Kasus kedua ini masih sering terjadi dan dianggap wajar. Inilah mengapa di Indonesia kasus korupsi masih tinggi, karena kita tumbuh di sistem integritas yang tidak melihat ke bawah. Sehingga otak kita terbiasa dengan hal-hal yang instan, dan otak kita merasa itu adalah hal yang benar atau aman. Dan otak yang sama itu 20 tahun lagi akan duduk di bangku pengambil keputusan. Gampang sih, ini juga rumus gampang. Apa yang dia rasakan punya nama ilmiah yaitu moral injury, di mana luka yang terjadi ketika seseorang menyaksikan ketidakadilan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini bukan tentang suatu nilai, ini tentang sinyal yang dikirim sistem ke semua orang, bahwa curang tidak ada konsekuensinya dan jujur nggak ada hasilnya. Riset dari Transparency International menunjukkan korelasi langsung antara budaya kecurangan akademik dengan tingkat korupsi di sektor publik suatu negara. Bukan kebetulan yang menormalisasi petty corruption. Mereka lah yang akan bawa kebiasaan itu ke kantor, ke birokrasi, dan sistem pengadaan barang pemerintah di masa depan. Gimana, gampang kan dapat nilai A? Gampang. Udah, gue duluan ya. Nuh, nilai lu A? Iya, emang kenapa? Coba nilainya B plus ya. Jadi malu ngerjain begadang cuma dapat nilai B plus. Tak gitu ngerjain kayak ini. Lalu apa yang kita bisa ubah? Ini bukan hanya sekedar teori, tetapi ini yang bisa kita kerjakan. Pertama adalah sistem deteksi yang jujur. Kampus harus jadikan simulator checker seperti Turnitin, bukan hanya alat hukuman saja, tetapi sebagaimana cerminan awal mahasiswa perlu biasakan cek sendiri sebelum submit,
bukan tunggu ketahuan terlebih dahulu. Kedua adalah desain tugas yang manusiawi, laporan yang bisa diseleksi dalam semalam dengan copy paste itu bukan indikator pemahaman asesmen. Perlu bergeser ke logbook, presentasi data, defense lisan yang susah dicurangi. Yang ketiga, teknologi sebagai alat transparansi. Blockchain bisa digunakan untuk verifikasi orisinalitas karya akademik. AI juga bisa mendeteksi pola tulisan yang tidak konsisten. Teknologi bukan musuh integritas, tetapi justru senjatanya. Yang keempat, dan ini yang paling susah, budaya. Aturan ada. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE mencakup pemalsuan dokumen digital. Kode etik akademik ada, tapi aturan tanpa budaya tidak jalan. Budaya dimulai dari satu orang yang berani bilang tidak, bahkan saat semua orang di sekitarnya bilang iya. Jadi dari video-video yang udah ditayangkan tadi dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak hanya datang dari bangku rapat pejabat saja, melainkan dari bangku kecil kuliah, petty corruption, seperti plagiarisme, laporan, dan titip absen yang sering kali kita anggap wajar. Ketika sistem membiarkan kecurangan ini lolos tanpa konsekuensi, hal tersebut menciptakan moral injury bagi mahasiswa yang jujur dan melatih calon pemimpin masa depan untuk menormalisasi jalan pintas. Oleh karena itu, guna menutus anti korupsi 20 tahun ke depan, integritas harus dilatih dari sekarang melalui penataan sistem tugas kuliah yang transparan, pemanfaatan teknologi deteksi plagiasi, serta keberanian individu untuk mulai berkata tidak pada kecurangan akademik. Terima kasih. 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Rekan media sekalian, dalam kesempatan ini kami dari tim penuntut umum akan memberikan beberapa penyampaian kepada teman-teman sekalian. Tolong tenang kepada teman-teman. Sebagaimana kita telah dengarkan tadi, rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita mendengarkan tadi, barusan Majelis Hakim dalam perkara Nadiem Anwar Makarim telah menyatakan putusannya, yaitu dia telah menyatakan terbukti, terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pasal subsidiar pasal 3, di mana dalam putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri yang menyalahgunakan kewenangan yang merugikan kerugian keuangan negara secara bersama-sama dengan predikat pelaku utama. Sekali lagi, dengan predikat secara bersama-sama sebagai pelaku utama. Perlu kami jelaskan kepada teman-teman sekalian bahwa putusan ini sangat inherent atau sejalan dan relevan dengan apa yang telah kami dakwakan sebelumnya, dan termasuk dengan fakta-fakta di persidangan yang telah kami sampaikan, terutama fakta-fakta persidangan yang telah kami sampaikan lewat keterangan saksi, ahli, dokumen, dan bukti-bukti elektronik lainnya. Dan ini sudah sangat sejalan dan inherent dengan putusan pengadilan. Kemudian, kemarin kami sempat dituduh, mari kita tepis anggapan bahwa kejaksaan melakukan proses kriminalisasi terhadap kebijakan.